Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, tema yang hendak kami sampaikan adalah berkaitan dengan tazkiyatun nufus, yaitu tentang serba-serbi hati. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Ahmad serta beberapa imam yang lainnya. Beliau mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk jasad fisik kalian dan tidak pula kepada bentuk rupa kalian, akan tetapi yang Allah perhatikan adalah hati-hati serta amalan kalian. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hendaknya perhatian kepada hati dan amalan lebih diutamakan daripada kepada bentuk rupa atau bentuk fisik kita. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hati ini, hati seorang manusia adalah layaknya sebuah benteng yang menjadi pelindung daripada diri manusia dan khususnya jiwanya. Sehingga sudah selayaknya benteng ini, benteng hati ini harus kokoh, harus kuat untuk menghadapi gangguan yang datang dari luar. Dan sejatinya hati selalu diintai, selalu diperhatikan dan diawasi oleh musuh-musuh dari jiwa manusia, yaitu setan serta yang lainnya. Dan mereka senantiasa berusaha mencari celah agar bisa memasukinya. Oleh karena itu, seringkali hati manusia dimasuki oleh setan dengan lewat penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, yang ada di dalam hati tersebut. Di antara contoh penyakit hati yang sering menjadi pintu masuk setan adalah wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci terhadap kematian. Inilah pintu setan yang sering digunakan untuk memasuki benteng hati manusia bagi setan dan bala tentaranya. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan mengingatkan tentang jenis-jenis hati. Beliau mengatakan bahwa hati terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hati yang sehat. Hati yang sehat yaitu hati yang selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sementara selanjutnya yang kedua adalah hati yang mati, yaitu hati yang selalu menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya, oleh Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya agar supaya ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan hati yang mati ini yang dilakukan adalah kesirikan.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikuti sunnah nabinya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diberikan olehnya, maka ambillah, dan apa yang dicegah, yang dilarang, tinggalkanlah. Maka hati yang mati justru sebaliknya, yang dilakukan adalah hal-hal bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga dari jenis-jenis hati adalah hati yang sakit, yaitu hati yang selalu mengikut kepada yang mana yang kuat menariknya. Apabila kemaksiatan yang kuat menariknya, maka dia akan bermaksiat. Dan apabila yang kuat adalah ketaatan, maka dia akan taat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal ini semua dengan firman-Nya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 dengan firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan juga anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang bersih dari hawa nafsu dan godaan setan. Inilah hati yang selamat, yang selalu mengikuti perintah Allah yang ditujukan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, apabila hati kita belum menjadi hati yang selamat, maka dikhawatirkan hati kita akan menjadi hati yang sakit, bahkan tidak ada ruh hingga menjadi mati. Oleh karena itu, ini peringatan bagi kita semua untuk senantiasa memperhatikan hati kita, hidup dan matinya, sakit dan sehatnya. Kita berusaha mencari. Apabila hati kita menjadi hati yang sakit, ada penyakit, ada hawa nafsu yang senantiasa mengarahkannya, kita berusaha mengobatinya dengan segera, jangan menunggu-nunggu, dan berusaha kita tazkiyah, membersihkannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian terhadap orang yang selalu berusaha memperhatikan hati dan membersihkannya dari penyakit-penyakit. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa memperhatikan jiwanya, membersihkan jiwanya, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kondisi hati, dan tentu saja solusi yang perlu kita perhatikan apabila kita mendapat masalah dalam hati adalah kita berusaha untuk memperbanyak ilmu agama, meningkatkan dan mengamalkannya, karena itu adalah solusi yang terbesar dari bersihnya hati, sehatnya jiwa, dan hilangnya penyakit dan jauhnya dari hal-hal yang bisa menyebabkan kematian hatinya. Dan mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari Al-Quran dan juga hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Aqulu qouli hada astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.